Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khalifatus Azharo, kelas PGMI 5E, dengan NIM 1262052111013, mata perkuliahan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Ibu dosen Maftuha MPDI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS IPS saya. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud ilmu pengetahuan sosial dan mengapa ilmu pengetahuan sosial penting dalam kurikulum sekolah dasar? Jadi, ilmu pengetahuan sosial itu adalah ilmu dasar yang mengajarkan manusia dengan lingkungannya. Ilmu pengetahuan sosial sangat penting dalam kurikulum sekolah dasar agar mereka dari kecil memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS MISD. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan anak. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran bisa berupa pengetahuan, minat, minat bakat, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu strategi dan metode pembelajaran. Strategi yaitu rencana yang dibuat, sedangkan metode yaitu cara untuk mengimplementasikan rencana yang dibuat. Yang terakhir yaitu media pembelajaran, yang artinya alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Media pembelajaran bisa berupa seperti PPT, video animasi, atau bahkan film yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan sosial, seperti Laskar Pelangi, Jembatan Pensil, dan yang lainnya. Soal yang ketiga yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MISD, yaitu agar mereka mampu mengembangkan budaya yang telah dipelajari sejak dini, serta mampu mengenal baik lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Melihat keadaan masyarakat Indonesia sekarang, mereka sering terhasut isu yang belum bisa diungkapkan faktanya, sehingga mereka selalu bersikap denial. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya minat literasi masyarakat terhadap berita sosial politik. Yang terakhir yaitu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas, mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Di sini saya akan menggunakan pendekatan CTL yaitu Contextual Teaching Learning, mengaitkan materi dengan situasi nyata. Seperti halnya yaitu jika di sekolah dasar bisa menggunakan tema yang berkaitan dengan kehidupan nyata seperti profesi petani, karena di sekitar daerah tempat tinggal di Indonesia itu kebanyakan lahan pertanian yang kosong, sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Lahan kosong tersebut dijadikan sebagai lahan pertanian. Seperti itu. Strategi yang saya gunakan yaitu SPPKB. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jadi, strategi tersebut, materi yang disampaikan tidak disajikan begitu saja, tapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialog yang terus-menerus. Jadi, seorang guru harus selalu bisa memancing muridnya untuk berinteraksi dengan gurunya.
mmm, seperti memancing dengan pertanyaan, "Apa sih cita-cita kalian? Bagaimana pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan kalian?" Seperti itu. Dan begitu, terjadilah sebuah interaksi dari siswa itu sendiri dengan pertanyaan yang terus dilontarkan dari guru, seperti itu. Selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab, seperti halnya seperti SPPKB tersebut, yaitu melontarkan dialog-dialog terus-menerus. Metode tanya jawab juga seperti itu karena, mmm, prosesnya yaitu dari guru sendiri yang terus-menerus memberi pertanyaan seputar topik yang akan disampaikan. Selanjutnya menggunakan teknik diskusi. Yang terakhir, siswa akan disuruh untuk berdiskusi dengan teman-temannya dari tema yang disampaikan, seperti profesi. Jadi, siswa akan berdiskusi tentang materi profesi yang kemudian akan dikumpulkan kepada gurunya. Baik, sekian presentasi UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.